Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Saitama 66 yang menceritakan tentang kengerian saat berada di rumahnya sendiri. Apalagi rumahnya itu berumur sudah tua. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang baru saja penulis alami sekitar 3 hari ke belakang. Dan ini terjadi sudah beberapa kali. Sebelum mulai membaca, silahkan cari tempat yang senyaman mungkin supaya lebih bisa merasakan kengeriannya. Tutup pintu dan jendela Anda, karena kita tahu mereka pun ada di sekitar kita. Hari itu aku pulang agak larut, sekitar pukul 11 malam. Udara dingin dan angin malam menyelimutiku sepanjang jalan sampai ke rumah. Jalanan basah karena seharian hujan deras turun di kotaku. Sesampainya di rumah, aku memasukkan motorku ke dalam garasi, mengganti pakaian dan mencuci muka, serta membakar sebatang rokok dan kemudian menghisapnya. Setelah seharian beraktivitas, tentu saja sangat nikmat bagi perokok untuk menutup harinya dengan kepulan asap tembakau bercampur cengkeh. Hanya suara binatang malam dan jarum jam dinding tua yang menemaniku malam itu. Aku duduk di ruang tamu. Di ruangan ini, aku bisa langsung melihat jelas ke halaman depan. Karena jendela kaca yang cukup besar yang hanya dilapisi gorden transparan. Tidak terasa sudah 2 batang rokok yang aku hisap. Dan waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Aku sendiri berniat untuk beranjak tidur, tapi rasa kantuk belum menghampiriku. Aku urungkan niat untuk pindah ke kamar. Aku membawa HP-ku dan memutar musik lawas bergenre keroncong. Kebetulan aku menyukai hal-hal bergaya klasik. Oh ya, rumahku ini berumur cukup tua. Dibangun sejak zaman awal kemerdekaan, ya sekitar tahun 40-an. Dan arsitektur bangunannya pun belum banyak berubah. Interiornya pun banyak yang masih bertahan sampai saat ini. Ada lampu gantung, jam dinding, kursi, dan meja pun memang sudah ada sejak dahulu dan belum pernah diganti. Kembali ke malam itu, aku sendiri di dalam rumah dikarenakan orang tuaku kerja di luar kota dan saudaraku sedang menginap di rumah nenek. Tidak ada rasa takut atau aneh pada saat itu, karena aku sudah terbiasa sendirian di rumah. Tapi belakangan ada kejadian aneh yang aku alami. Seperti seringnya aku ketindihan saat tidur dan juga suara-suara misterius yang aku juga tak tahu itu suara apa. Namun, suara yang aku dengar pada malam itu sangatlah jelas. Kita kembali lagi ke ruang tamu. Waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Tidak terasa sudah 6 batang rokok yang aku hisap menemani senandung lagu keroncong klasik kesukaanku. Karena merasa sudah agak mengantuk, aku pun mematikan musik dan berniat untuk beranjak pergi ke kamar. Namun, pada saat aku mematikan musik, ada suara aneh yang aku dengar. Pertama-tama diawali dengan suara benda jatuh di depan rumahku. Duk. Tapi aku pikir itu kucing atau tikus. Tidak berapa lama kemudian aku mendengar lagi ada suara orang tertawa. Suaranya jernih sekali, tapi tidak terlalu keras. Tapi jelas itu dari depan rumahku.
Suaranya mirip laki-laki tapi begitu halus. Aku merasa janggal saat itu karena aku tidak mendengar suara langkah kaki atau aku mendengar yang lain. Aku hanya mendengar suara tawa itu. Biasanya, jika ada orang yang lewat depan rumah, pasti terdengar suara langkahnya. Aku penasaran dan menengok ke halaman lewat jendela. Kembali lagi, suara tawa itu terdengar. Kali ini semakin jelas. Begitu jelasnya, sampai aku tersentak karena seperti dari balik pintu depan. Dan aku sedang duduk di kursi depan pintu itu. Perasaan aneh menyelimutiku saat itu. Bulu halusku berdiri. Malam yang tadinya tentram berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Seolah kegelapan malam sedang menerkamku dengan kengeriannya. Suara binatang malam sudah tidak terdengar lagi. Dan anehnya, aku merasakan sudah menjadi lebih dingin. Aku benar-benar sedang dalam situasi yang baik-baik saja. Aku berpikir saat itu, apakah mungkin itu maling atau orang yang iseng. Tapi aku segera menepis pikiran itu karena dari jam 11.30 sampai detik itu aku berada di sana, ditemani rokok dan suara musik roncong. Jadi tidak mungkin ada orang yang masuk dan memanjat pagar rumah tanpa sepengetahuanku. Pertanyaanku saat itu, makhluk apa yang tertawa di balik pintu di hadapanku? Aku pun memberanikan diri untuk mengintip dari balik jendela ke arah depan pintu. Aku perlahan-lahan berdiri dari tempat duduk, sepelan mungkin, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Jantungku berdetak lebih kencang, bulu kuduku kembali berdiri. Terasa hembusan angin menerpa kakiku saat itu. Angin yang sangat dingin. Aneh sekali, karena tidak mungkin angin berhembus di ruangan itu. Perasaanku campur aduk. Tapi tetap aku memberanikan diri untuk menengok ke jendela. Baru saja aku melangkah, tiba-tiba terdengar kembali suara tawa itu. Kali ini lebih lama dan lebih jelas. Seketika aku mematung. Suara itu sangat nyaring, sekaligus halus. Benar-benar jelas terdengar dari balik pintu. Seketika suara itu hilang, disertai suara benda jatuh seperti yang aku dengar tadi. Aku segera mengunci pintu depan karena memang saat itu belum aku kunci. Tidak terbesit pikiran untuk melihat makhluk apa itu. Yang pasti itu bukan manusia. Dengan terburu-buru dan perasaan yang campur aduk dan jantung yang berdebar-debar, akhirnya aku bergegas lari ke dalam kamar. Memastikan bahwa aku sedang dalam keadaan sadar, aku menengok cermin dan menampar-nampar pipi. Dan memang itu nyata bukan mimpi. Aku segera bergegas ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Setelah itu, aku segera masuk ke kamar dan mengenakan selimut sampai menutupi seluruh bagian tubuhku, dari ujung kepala sampai kaki. Waktu menunjukkan pukul 1.45. Waktu terasa berjalan sangat lama saat itu. Aku hanya bisa diam dan memaksakan diriku untuk tidur. Dan akhirnya aku pun terlelap. Tapi ternyata teror belum berakhir sampai di situ. Kembali ke malam itu, sekitar pukul 2. Ya mungkin sekitar pukul 2, aku sudah terlelap dalam tidur. Mungkin baru saja 15 menitan aku memejamkan mata. Tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara ketukan dari arah pintu. Suaranya keras
dan bertempo layaknya seseorang yang sedang bertamu. Saat itu aku tidak bergerak sedikit pun, masih mengenakan selimut dan memeluk guling. Aku pun memastikan kembali suara ketukan itu. Dan lagi-lagi terdengar suara ketukan itu dari pintu depan. Kali ini diikuti dengan suara tawa yang tadi aku dengar. Begitu jelasnya suara itu. Lagi-lagi gelap dan sunyinya malam seolah menerkamku. Malam itu seolah malam terpanjang yang pernah aku alami. Suara ketukan itu masih saja terdengar. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah pintu depan. Karena aku berpikir itu mungkin orang yang sedang iseng atau maling dengan modus baru. Aku berjalan perlahan-lahan, berusaha tidak menimbulkan bunyi. Lampu di dalam rumah telah aku matikan sebelumnya. Hanya ada lampu temaram yang menyinari ruang rumahku. Perlahan-lahan aku menuju pintu depan. Suara ketukan itu masih tetap terdengar. Semakin dekat aku ke arah pintu itu, semakin jelas aku melihat bayangan dari jendela. Ada seseorang di sana, tinggi, semampai hampir sama denganku. Tapi aku tidak bisa melihat wujudnya. "Siapa?" seruku memberanikan diri. Dan tiba-tiba suara ketukan itu berhenti. Sunyi senyap. Tidak ada suara apapun saat itu. Aku pun mengambil kunci dan perlahan aku membuka pintu itu. Saat aku membuka pintu, aku berdiri mematung. Tidak bisa berkata apa-apa. Untuk bergerak pun aku tidak bisa. Aku terkejut serasa disambar oleh petir. Berdiri sosok hitam tinggi besar di hadapanku saat itu. Tidak ada wajah di sana. Ya, dia tidak memiliki wajah. Berdiri tegap di hadapanku dan kemudian tertawa. Suara yang sama seperti yang sebelumnya. Angin dingin berhembus menerpaku. Tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba dari belakang, sosok itu berlarian. 3 anak kecil sambil tertawa-tawa berlari masuk ke rumahku melewatiku begitu saja. Aku yang masih menggenggam gagang pintu masih mematung di sana, berusaha mencerna apa yang sedang aku hadapi saat itu. Tiba-tiba aku merasakan tangan anak kecil yang menerkam betisku. Begitu dinginnya, seperti es. Aku seketika tersentak dan melihat sosok anak kecil itu tersenyum menyeringai dengan gigi berlumuran darah serta mata yang hitam pekat. Seketika aku berlari sambil berteriak, "Bangsat!" Apa yang sedang aku hadapi saat itu, aku banting pintu rumahku dan menyalakan semua lampu di rumah. Kemudian bergegas masuk ke kamar, menutup rapat dan mengunci pintu kamarku. Segera aku mencari HP saat itu. Aku cari di semua sudut kamar tapi tidak ada. Dan aku baru ingat HP ku ada di ruang depan. Sialnya aku tidak berani untuk kembali ke sana dan berhadapan dengan sosok-sosok mengerikan itu. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin membasahiku. Tanganku gemetar dan kakiku lemas tak berdaya. Aku hanya bisa diam di kamar, menenangkan diriku sebisa mungkin. Aku kembali berbaring di tempat tidur, menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Begitu hening saat itu. Tidak ada suara sedikit pun. Sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Dan kemudian aku kembali terlelap. Dan lagi
Baru saja beberapa saat tertidur, aku kembali terbangun karena suara ketukan pintu yang begitu keras. Kali ini bukan dari pintu depan, tapi dari pintu kamarku sendiri. Pintu kamarku dipukul-pukul begitu keras. Aku hanya bisa diam dan memejamkan mata. Aku coba untuk menghiraukan apa yang sedang aku alami saat itu. Dan brak, pintu kamarku terbuka begitu keras. Angin dingin berhembus dari arah pintu kamar yang terbuka. Seketika aku menengok ke arah sana. Dan benar saja, kembali sosok itu terpampang di hadapanku. Aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba berteriak, tapi begitu sulitnya. Hanya untuk membuka mulut pun aku tidak bisa. Entah apa yang merasukiku saat itu. Aku merasa lumpuh, tidak bisa menggerakkan tubuh sedikit pun. Hanya bisa mengedipkan mata. Aku pejamkan mataku dan berharap kengerian itu segera berakhir. Aku terus menenangkan diri, kembali mencoba membuka mata. Dan ya, sosok itu sudah tidak ada. Aku bernafas lega. Dan kembali aku pejamkan mata, mencoba untuk kembali tidur. Ya, itulah akhirnya aku bisa tertidur lelap setelah itu. Terbangun di pagi hari dengan banyak pertanyaan di kepalaku. Apa yang aku alami semalam? Apakah nyata atau tidak? Karena aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami. Itulah akhir dari kengerian yang pernah aku alami. Next time akan aku ceritakan lagi pengalaman horor yang lain yang pernah aku alami. Terima kasih sudah membaca dan ikut merasakan kengerian yang aku alami. Terima kasih. Baik, itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Mas Saitama666 ya, yang menceritakan tentang kengerian yang ada di rumahnya. Jadi, rumah tua itu pasti menyimpan sesuatu. Ya semuanya lah. Kalau rumah bangunan sekarang, kalau rumah bangunan modern itu ya pasti ada sih, tapi kayaknya lebih serem rumah tua deh. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.